Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita sudah bersama narasumber atau wawancara yang bisa disebut sebuah pengusaha, seorang pengusaha atau entrepreneur dari yang telah lama terjun dalam bidang bisnisnya. Bisa perkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Prianto. Saya owner dari Cibaduyut Jakarta dan dari Penilaian. Oke. Pertanyaan yang pertama untuk narasumber kita juga langsung dari Aris. Oke, pertanyaan yang pertama ini, menurut Om, apa itu bisnis? Bisnis itu wadah untuk kita mencari uang. Cari cuan gitu? Iya. Kayak sebuah wadah, kayak apapun itu, kayak misalnya kita otomotif, Iya. mungkin ada juga bisnis sepatu, Iya. bisnis lain kan. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, apa tujuan berbisnis atau motivasi Om untuk berbisnis? Tujuan saya berbisnis itu sebenarnya itu setiap laki-laki pasti tujuannya itu mencari uang dan menafkahi anak dan istri. Kalau motivasi Tom, Motivasi ya bagaimana bisnis saya ini bisa berkembang besar. mungkin motivasi tak ini mungkin dari dalam hati tak ini toh Iya. dalam berbisnis. Baik Om, selanjutnya itu pertanyaan ketiga, bagaimana awal mula tak membangun bisnis ini? Awal mula saya membangun bisnis otomotif ini itu karena saya punya keahlian sedikit di bidang otomotif. Saya kerja motor saya dulu pertama, hasilnya bagus. Terus tetangga lihat mau dikerjakan juga motornya, saya ikut. Dan akhirnya saya punya tujuan untuk membuka bisnis ini. Dari motor, alhamdulillah kita naik tingkat sampai kerja mobil. Oke Om, pertanyaan yang selanjutnya itu yang pertanyaan keempat, kenapa belum berani memulai usaha? Tidak takutkah resiko dan apa yang dipertaruhkan dalam membangun bisnis ini? Kalau usaha itu kita harus berani dan jangan takut rugi. Itu usaha apabila kita takut rugi itu jangan usaha. Ya, harus ambil risiko Om Di. Iya, jadi kita harus ambil resiko. Karena apabila kita sudah tahu resikonya, kita akan belajar dari resiko tersebut sehingga usaha kita akan maju untuk ke depannya. Oh, jadi dalam membangun bisnis ini adakah mungkin yang dipertaruhkan atau apakah? Yang dipertaruhkan itu ya uang, sisa uang. Satu, yang dipertaruhkan sisa uang dan kita mengambil modal itu yang bertempur. Apabila kita rugi, kita harus bertanggung jawab tentang modal tersebut. Jadi selanjutnya itu Om, pertanyaan yang kelima, apa risiko terbesar yang kira-kira Om lakukan jika usahanya gagal? Ya rugi. Ya, rugi Om Di. Iya, tapi rugi jangan putus asa, tetap semangat. Kita mulai dari nol usaha tersebut. Tapi minimal janganlah seperti ini. Iya, betul. Baik Om, selanjutnya itu pertanyaan yang keenam. Apa cerita indah dan duka Om selama menjalankan bisnis ini? Setiap bisnis itu pasti ada cerita dukanya. Cerita dukanya kalau bengkel lagi sepi. Iya ya. Nah, cerita indahnya kalau bengkel lagi rame. Ya mungkin bulan ini bilang sepi, mungkin kan bulan ini depannya sepi, salah bulan ramai. depan ramai. Jadi kita harus syukuri itu usaha. Selanjutnya itu menurut tak apa perbedaannya ini orang kaya sama orang miskin atau orang yang kurang mampu misalkan? Orang kaya dan orang miskin itu sebenarnya itu sama-sama manusia ini. ya. Terus miskin kan, ekonomi miskin kan kita bisa sesuaikan kebutuhan. Kaya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan, begitu. Jadi hidup itu mau miskin mau kaya, selama kita mau berusaha, jalani dengan ikhlas, syukuri. Mau kaya yang berusaha,
Mau begitu-begitu saja ya tinggal gitu. Jadi mungkin kalau misalkan hari ini kita mungkin ada di titik terendah ya, berusaha pula bagaimana Iya, berusaha. menemukan satu sosial Kan, atau ekonomi kalau mau kita. kaya, kalau mau banyak uang kan kita harus berusaha. Bagaimana kita bisa mengejar uang tersebut, bekerja atau apakah itu. Atau mungkin sekarang kita sudah ekonominya semakin di atas, jadi kayak tetap merendah, tetap mencari. Jadi untuk pribadi saya, ada uang atau tidak ada uang, saya itu seperti pribadi. Semakin tinggi kita semakin tinggi. Ya, semakin tinggi semakin tinggi. Selanjutnya itu Om, pertanyaan yang ke-8. Dalam menjalankan bisnis, apakah terlibat langsung di usaha ini atau menunggu hasilnya saja? Kalau saya bisnis saya ini otomotif ini saya terjun langsung di lapangan. Ya, tidak menunggu hasil Om Di. Ya, saya terjun langsung mengkoordinasi semua anggota sambil membuat Kita di menasihati saja, bilang apakah ada yang kurang, ada mau ditambahin, atau mungkin ada barang yang kurang. Ya. Tapi kalau selain di otomotif, terjun ke langsung juga. Iya. Kayak saya jaga warung, saya bisa masak. Iya. Selain saya bisa kerja dempul, dinggo segala macam, saya juga koki, Iya, bisa masak, serba bisa. serba bisa. Jadi owner itu harus serba bisa. Iya. Jadi mungkin adakah mungkin karyawan tak yang kurang mungkin bisa dinasihati. Betul. Karena mungkin ownernya ini sudah berpengalaman. Iya. Baik Om, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-9. Dalam mengembangkan bisnis, langkah apa saja Om yang dilakukan dalam mau melakukan bisnis? Kalau pribadi saya mengembangkan bisnis itu bagaimana kita bisa mengerjakan mobil customer dengan baik, karena customer itu bakalan cerita di luar Iya. bahwa saya kerja mobil saya di Cibaduyut itu bagus. Terus Ya. yang kedua sosial media kayak Instagram, Ya. Facebook gitu. Mungkin bicara dari mulut ke mulut Om Di. Itu Mungkinkah saya dari sini, mungkin dari Kak kerja mobil, mungkin keluar Kak. Ada temanku yang bertanya, bilang di mana ini mobilmu? Ya. Bilang maka di Cibaduyut. Oke, yang pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana menurut Om, apakah banyak aset yang dibiayai tapi tidak menghasilkan, atau sedikit aset yang dibiayai tapi menghasilkan? sedikit aset. Banyak aset mau di kayak banyak aset tapi dibiayai ini tapi tidak menghasilkan, tapi sedikit aset dibiayai tapi menghasilkan. Sebenarnya ini beda jalurnya. Kalau saya pilih ya sedikit dibiayai tapi banyak menghasilkan. betul. Karena di bidang otomotif itu kebanyakan itu pekerjaan jasa yang Ya. paling banyak. Satu ingin dipasangkan spoilernya, satu ingin dikerjakan mobilnya di supaya cantik, itu kebanyakan jasa. Anggapnya misalkan Om Tom misalkan 5 mobil ini tuh tapi ini kayak dikoleksi berarti dibiayai itu saja ke depannya tuh. Iya. Berarti bedakan sama yang sedikit misalkan 3 mobil tapi ini kayak dipakai rental pasti menghasilkan tuh. Betul, Ya. cocok. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apakah aset ini yang menghasilkan pendapatan pasif? Yang pendapatan pasif kita kerja tapi tidak langsung turun ke lapangan tapi masuk penghasilan. Itu banyak. Contoh itu pendapatan yang di luar bengkel ini. Iya. Pendapatan yang di luar bengkel itu kalau seumpama ada salah satu customer yang percayakan kita untuk pemesanan barang, apakah itu semacam sunroof atau alat mobil, itu biasa kita dapat Langsung kerja di situ. Iya. Selanjutnya, setiap laba yang kita dapat dari usaha, apakah kita investasikan untuk pembangunan usaha atau dihabiskan untuk konsumsi barang? Atau itu beli mobil, motor? Kalau keuntungan dari bengkel saya investasikan Usaha dari karena di keuangan saya itu saya bagi ada 3
itu hanya saya yang tahu. Tapi yang pada intinya itu kalau saya dapat rezeki itu saya investasikan kayak sawah saya beli yang barang-barang penting gitu. Kalau mobil atau motor itu urusan nomor 2 Bukan itu yang utama. iya, bukan itu utama. Pokoknya saya dapat rezeki saya investasikan itu kayak ada tanah yang mau dijual, saya beli atau sawah yang mau dijual. Selanjutnya pertanyaan agak sensitif nih. Dalam pengelolaan keuangan itu berapa persen pendapatan yang digunakan untuk investasi pengembangan kembali usaha ini? Kalau untuk investasi itu kita kembali lagi kepada keuangan bengkel. Kalau keuangan bengkel rame terus, insya Allah itu kita keluarkan investasi. Tergantung di bengkel. Dan kalau bengkel pada satu saat kan uangnya juga mahal. Kalau sepi ya mungkin kalau keadaan bengkel lagi sepi mungkin kita putar buat bengkel saja. Barang yang sudah habis kita stok lagi. Selanjutnya nih, ada jenis usaha tak selain di otomotif? Ada rumah makan, Memakan pertama, yang kedua baju, yang ketiga sepatu juga. Selanjutnya itu menurut Teo, bagaimana prinsip tak? Apakah kita termasuk prinsip uang segalanya atau segalanya butuh uang? uang segalanya atau segalanya Butuh uang. Semestinya itu dua ini pertanyaan yang beda. Kita juga manusia tidak bisa diumpuli, kita juga butuh uang. Karena untuk kebutuhan hidup juga. Tapi uang tidak segalanya juga. Itu karena dua pertanyaan yang memang ini kebutuhan. Kalau dibilang kita manusia dikasih uang tidak mungkin tidak diambil. Kalau kita manusia ini dikasih rezeki tidak mungkin kita tidak terima. Bohong itu kalau kita manusia tidak terima uang. Karena kita juga butuh untuk membeli atau menafkahi keluarga, untuk makan dan segala macam. Cuman uang juga tidak segalanya dan tidak menjamin kebahagiaan. Ada dua pasti pertanyaan. Selanjutnya, apakah ini bisnis tak termasuk yang menuntut kehadiran tak di sini atau bebas? Semestinya itu sejak bisnis itu memang owner harus ada. Terlibat juga. Iya. Jadi kalau setiap bisnis yang owner tidak terlibat langsung itu ada dua versi dengan bisnis yang berbeda. Bagaimana sebuah owner bisa mengatur saja? Kalau owner tidak ada di lapangan, biasanya itu bisnis agak kurang jelas atau kurang bergerak. Karena kita tidak kontrol langsung bahwa ini kau kerja ini, kau kerja ini, kau kerja itu. Tidak diketahui apa yang terjadi di Iya. lapangan. Jadi kalau saya tidak ada, mungkin pekerjaan agak lambat karena owner tidak terjun langsung kontrol secara pekerjaan. Oke, selanjutnya apakah sudah kita rencanakan ini laporan keuangan, neraca atau ruginya ini semua bisnis kan? Semua ada. Jadi memang admin di sini semua saya serahkan pada istriku, mau pemasukan, pengeluaran, pembeli barang, semua saya percayakan sama istriku. Selanjutnya, bagaimana cara ini menghitung peluang atau untung rugi kita dalam melakukan investasi di setiap usaha? Kalau untuk rugi itu sebenarnya saya kurang tahu karena saya hanya menjalankan bagaimana mobil customer bisa kelar. Karena masalah untung rugi itu nanti kita bisa lihat pada akhir bulan ya. Itu jadi satu bulan satu kali itu kita bisa kelola lagi admin apa yang bikin rugi di bengkel dan apa yang bikin untung di bengkel. Itu semua saya kerjakan sama istri.
bikin usaha? Itu tergantung otomotif yang berkembang. Itu saya bikin. Seumpama ini tahun saya hanya buat lip spoon yang produksi ya. Produksi kita cetak lip spoon, spoiler spoon. Terus tahun depan ada model baru perkembangan. Jadi saya buat lagi cetakannya untuk kita produksi. Yang mengikut tren baru di apa Iya. yang baru kita ikut. Jadi otomotif itu setiap tahun itu ada konsep baru. Bagaimana pemahaman hukum yang Bapak ketahui terkait usaha Bapak? Tentang hukum ya. Untuk usaha otomotif ini satu izin harus ada, izin usaha harus ada. Jadi setiap customer yang masuk atau ada yang kontrol, kita bisa memperlihatkan bahwa bengkel kita ini resmi. Jadi selanjutnya itu apakah ini kita berintegrasi dengan itu pelatihan atau disekolahkan diarahkan juga di buku kuliah bisnis atau punya di buku untuk sebagai sumber belajar bagaimana caranya mengembangkan diri bisnis? Sebenarnya sih kalau ini bisnis pekerjaan ini yang memang muncul sendiri tanpa belajar dan karakter. Yang sumpah ini contoh yang kecil. Di dunia diko, perdikoan atau di dunia dempul itu, walaupun kita belajar sendiri itu pasti nanti ujung-ujungnya bakalan pintar. Kenapa saya bilang pintar? Itu dari kebiasaan sehari-hari. Biar kita tidak sekolah, kalau kita memang fokus mau belajar sendiri bahwa cara menyemprot begini. Tapi kebayangkan saya lihat kalau ada yang saya tidak tahu itu yang saya lihat di YouTube. Yang memang imajinasi saya aku dari semua itu di YouTube. Baru saya belajar. Jadi dengan selalu terbiasa di Iya, kebiasaan. kalau jadi skill, Iya, jadi bisa jadi modal untuk berusaha. Betul. Jadi selanjutnya ini dalam mengembangkan bisnis adakah komunitas yang mengikuti? Kalau untuk mengembangkan bisnis otomotif yang begini ini, itu sebenarnya mulut ke mulut. Contoh, kakak kerja mobil di sana, bagus kerjanya, pasti kita cerita di luar. Itu satu itu bisnis langsung, cerita langsung. Kedua lewat dunia sosial media, Facebook itu. Jadi ini juga promosikan ide usaha dari sosial media. Iya. Jadi selanjutnya Om ini ada yang ruang untuk adalah ide. Jadi kalau menurutnya Om ini apa ide yang menjadi sumber penghasilan dan bagaimana prosesnya? Kalau ide itu ini kita masih cerita otomotif ya. Kalau ide itu sebenarnya itu timbul seumpama saya mau mengerjakan ini satu buah mobil buat konten. Itu ide itu bakalan tumbuh kalau kita melihat sesuatu gambar yang kita bisa aplikasikan ke mobil tersebut. Contoh kita ambil 3 gambar, kita satukan itu gambar 3. Bagaimana kita bisa konsep mobil tersebut itu dengan ide gambar tanpa meniru langsung sama persis dengan gambar tersebut. Kita gabungkan di 3 konsep. Iya, yang saya gabungkan umpama saya kerja mobil Honda Jazz, saya cari mobil kayak M86, kayak body kitnya saya ambil sedikit, siripnya begitu. Saya gabung. Jadi yang beberapa konsep ini nanti kita sendiri ciptakan. Iya, ide terkadang itu akan keluar sendiri apabila kita melihat gambar dan kita imajinasikan. Muncul sendiri
Satu, saya sama anggotaku itu saya rangkum seperti keluarga. Saya tidak anggap anggotaku ini sebagai pekerjaku, karena apabila kita rangkum anggota seperti keluarga itu, insya Allah itu bisnis akan dijalankan masing-masing. Contoh, tanpa saya suruh ini orang dia jalankan, karena dianggap keluarga kita di sini sama-sama cari nafkah gitu. Jadi selanjutnya menurut Kak ini utang yang baik itu seperti apa dan utang yang buruk itu bagaimana? Sebenarnya utang itu jelek semua. Karena utang kita ada dua versi. Kalau kita berhutang tapi untuk memodali sebuah usaha itu bagus. Tapi kalau kita berhutang demi eksis kita atau kita ambil uang untuk beli mobil itu salah. Tapi kalau kita ambil uang tapi kita putar untuk usaha itu yang benar. Jadi kalau misalnya kita mengambil utang untuk misalnya membuka sebagai modal usaha yang baru dijalankan jadi baru, harus Iya. selanjutnya apa resiko terbesar kalau gagal misalnya ini usaha kamu? Resiko terbesar kalau gagal ya bangkrut. Hancur. Jadi misalnya kalau ini usaha Kak sudah berhasil bisa sukses, jadi misalnya apa keberhasilan terbesar Kak dalam usaha ini? Keberhasilan terbesar saya itu dalam saya melakukan bisnis itu, saya bisa membahagiakan anak dan istri saya, itu paling utama. Karena sudah berhasil menangani Iya. dengan baik gitu. Iya.